Jih, monggo Mbak. Monggo. Monggo. Kalian Mbak Sinta? Bener Ibu. Mas. Mas Arif. Nggih. Pangaken nggih, Mbak, Mas. Kula Budi dan Parji nggih. Dari Desa Sintang. Mriko saged wonten ing saged bantu, Mbak. Nggih. Ingin konsultasi dengan punya menjadi orang tua. Oh, nggih. Ini yang nggih, nama lengkapipun nggih, Mbak Nur sama. Mbak Nur sama. Mbak Nur Hasanah, umur pinten nggih Mbak? 21 tahun. Menawi masalah itu? 22. Kamu kan agama, Mbak? Islam. Datang ya Mbak, datang untuk nanti kan hubungannya kita ngasih penjelasan kan juga hubungannya dengan agama ada yang biasanya. Terus pendidikan Mbak Nur? Menikah pinten bulan atau pinten? 2 bulan. Nomor HP Mbak? 81 381 898 655. Kamu itu golongan darah hampir saudara nggih Mbak Nur nggih? Sampun plus. Oke plus. Terus suku Jawa apa Mbak? Jawa. Masalah itu nggih Jawa. Mbak Nur kita Mbak Nur datang ke sini ingin konsultasi tentang persiapan menjadi seorang ibu dan seorang bapak, guys. Menjadi orang tua, menikah sudah 2 bulan ya. Jadi Mbak Nur sudah siap ya, kali Mas Solihin sudah siap ya. Mestinya memang dari pernikahan memang salah satunya yang diharapkan itu segera diberikan keturunan ya. Mas Solihin. Ini anu ya, pulau Anurian ya, pulau periksa, nanti saya periksa pemeriksaan fisik ya, periksa tensi pun. Saya lihat banyak nih, biar selipun saya. Nanti bukan saya 120. Tidak ada riwayat penyakit ya? Mbak Nur. Terus setiap orang itu setiap orang tua yang sudah merencanakan untuk mempunyai anak itu biarkan memiliki kesiapan ya, memahami tujuan mengasuh yang benar agar nantinya mampu membantu anak-anak itu menjalani masa tumbuh kembang dengan baik dan benar ya Mbak ya, dan menyenangkan tentunya ya untuk anak-anak dan keluarga.
Kemudian ada untuk persiapan menjadi orang tua itu perlu perencanaan ya Mbak ya, perencanaan keluarga, perlu persiapan kehamilan, perlu persiapan psikologis atau psikis ya, psikis, jadi persiapan mental ya, Jawa bahasa Jawanya persiapan psikologis itu persiapan mental, kemudian persiapan finansial atau keuangan atau ekonomi keluarga ya, terus juga untuk perlu persiapan laktasi untuk menyusui ya. Terus juga perlu persiapan jika karena ini anak pertama misalnya, untuk anak kedua dan seterusnya kan untuk persiapan saudara kandungnya anak yang satu. Tapi ini Mbak Nur kan ini yang perencanaan kehamilan yang pertama ya. Perencanaan persiapan kehamilan dan sebagainya nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya Mbak ya. Terus jadi usia pernikahan itu kan idealnya 20 sampai 30 tahun ya untuk masa pernikahan yang ideal. Mbak Nur sudah 21 tahun, berarti memang sudah ideal ya untuk pernikahan. Nah ini untuk pembina keluarga. Kemudian merencanakan kelahiran anak pertama itu memang untuk masa untuk kehamilan untuk wanita itu yang bagus hamil itu usia 20 sampai 35 tahun ya Mbak. Jadi ini memang sudah bagusnya, sudah usianya memang usia reproduksi sudah siap untuk hamil ya. Terus nantinya juga setelah misalnya sudah punya anak juga perlu diatur ya Mbak jarak kelahirannya. Jarak kelahiran itu minimal 2 tahun. Kemudian sebaiknya hamil sebelum 35 tahun. Jadi kalau sudah 35 tahun itu sebaiknya andaikan sudah cukup misalnya punya 2 anak sudah merasa cukup, ya sebaiknya sampai usia bagus untuk hamil ya 35 tahun ya. Kalau tidak 35 maka sudah termasuk risiko ya, risiko. Kemudian nanti berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak ya, asah, asih, dan asuh ya. Jadi anak harus asih diasihi, kemudian diasah supaya menjadi anak yang baik, solehah itu, terus diasuh dengan pola asuh yang benar juga ya. Terus persiapan fisik, untuk fisik Mbak Nur kan bagus deh dari tanda-tanda vitalnya bagus, dari tensi, nadi, respirasi, tidak ada penyakit itu bagus ya. Terus perlu juga persiapan fisik yang lain, status gizi. Jadi Mbak Nur kan kalau dilihat kan tinggi, badannya juga ideal, gizinya juga bagus. Terus perlu juga sebenarnya pemeriksaan darah Mbak ya, untuk mengetahui ada misalnya HB, hemoglobin, misalnya darah merahnya bagus atau tidak. Terus yang lainnya misalnya ada penyakit seperti TORCH, seperti HIV, hepatitis, seperti persiapan gizi deh, bahkan gizi seimbang. Terus sebenarnya perlu minum tambah darah Mbak, walaupun belum hamil juga perlu ya, supaya HB-nya bagus. Atau banyak sayuran hijau seperti itu. Gizi seimbang itu meliputi karbohidrat, ada proteinnya dari lauk, dari hewani dan nabati, kemudian ada sayur, buah. Itu adalah gizi seimbang ya. Kalau konsumsi gizi seimbang, makanan sehat itu nanti saat hamil memang sudah siap ya. Terus asam folat, biasanya tambah darah itu sudah ada asam folatnya Mbak. Jadi di tambah darah sekalian asam folat biasanya itu untuk persiapan kehamilan perlu mengkonsumsi itu sehari sekali ya. Kemudian mengunjungi tenaga kesehatan, ini sudah deh, ini sudah mengunjungi tenaga kesehatan. Kemudian berupaya menghindari minuman seperti teh, kopi, seperti itu, membatasi konsumsi garam, lemak. Kemudian imunisasi tetanus diharapkan sudah 5 kali lengkap ya. Jadi kemarin dengan sudah mendapatkan imunisasi calon pengantin ya, nanti mohon ditepati jadwalnya sebulan lagi, nanti TT2 dan seterusnya sampai TT5 sudah dijelaskan Mbak untuk yang TT calon pengantin 5 kali. Kemudian kesehatan organ reproduksi, jadi menjaga kebersihan organ reproduksi, jadi dari yang senggama, dari itu dari CP
cebok, cara cebok dan sebagainya itu perlu dijaga kebersihannya, pakaian celana dalam yang menyerap keringat, tidak terlalu ketat, seperti itu juga untuk kesehatan reproduksi ya Mbak ya. Kesehatan reproduksi dimulai dari vagina ya, dari vagina atasnya ada rahim dan sebagainya. Kemudian kesehatan mental ibu. Jadi setiap ibu hamil itu wajib bahagia ya Mbak ya nanti Mbak ya. Biasanya juga kalau kehamilan terencana kan bahagia, pasti bahagia ya Mbak ya. Dengan bahagia nanti kehamilan insya Allah berjalan lancar, terus bayi yang dikandungnya juga sehat, bayi yang dikandungnya juga sehat, tidak cemas untuk nanti anaknya belum menjadi anak yang tidak cemas ya. Terus dalam berumah tangga kan harus siap ya segala kemungkinan dalam berumah tangga, kalau ada masalah didiskusikan bersama seperti itu ya. Terus nanti sangat membantu untuk program dengan hamil ini. Terus diskusikan juga tentang persiapan finansial Mbak untuk program kehamilan ya. Walaupun memang rezeki sudah ada yang mengatur, tapi kan kita perlu merencanakan soal keuangan ya, karena nanti kan saat hamil juga kita memerlukan biaya untuk persalinan, untuk perawatan kehamilan, perawatan bayi. Tapi sudah punya kis Mbak? Punya ya? Nah itu nanti juga membantu untuk dengan kis itu untuk membantu dari sisi kesehatannya ya, nanti bisa untuk periksa hamil, persalinan, nifas, dan untuk bayinya nanti juga bisa pakai kis ya untuk kesehatan bayi baru lahir, untuk imunisasi seperti itu bisa menggunakan kis ya Mbak ya. Terus juga persiapan laktasi Mbak, jadi ASI itu nanti dengan tadi makan gizi seimbang, insya Allah ASI laktasinya juga akan bagus ya. Jadi nanti menyiapkan untuk ASI ya, ASI untuk bayi nanti, bahwa ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Pastinya ASI adalah air susu ibu, Mbak, singkatannya gitu. Karena air susu ibu pasti yang terbaik untuk bayi ya, karena anak ibu bayi bukan anak sapi. Jadi kan kadang ada yang persepsinya menggunakan susu formula yang mahal nanti. Tapi sekarang kata sih rata-rata sudah menyadari bahwa ASI adalah yang terbaik untuk bayi ya. Nanti menyusui selama berapa Mbak menyusui itu? 2 tahun ya, menurut agama kita 2 tahun, secara agama juga 2 tahun. Nah, 6 bulan pertama itu apa Mbak ASI? Eksklusif. Eksklusif itu ASI saja ya. ASI saja tanpa makanan atau minuman lain ya, kecuali obat, kalau perlu obat bisa, tapi tanpa diberikan air putih, madu dan sebagainya. Itu sampai 6 bulan, dari usia 6 bulan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI, kemudian dilanjutkan dengan menyusui sampai 2 tahun ya, tetap menyusui sampai 2 tahun. Menurut agama kita juga 2 tahun, di kesehatan juga 2 tahun atau lebih. Terus kalau seandainya nanti sudah anak yang kesekian juga menyiapkan untuk adaptasi dengan anak yang satunya kayak gitu ya. Dilibatkan anak yang sudah kita nanti itu perencanaan yang kedepannya yang anak selanjutnya ya. Berikut Mbak, sudah jelas untuk persiapan menjadi orang tua? Sudah siap secara finansial? Ada pertanyaan Mbak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti perlu itu tadi ya, persiapan baik fisik dan mental ya Mbak ya, juga gizi dan sebagainya tadi ya. Pertanyaan ya, semoga kita berdoa ya Mbak ya, semoga diberikan kelancaran, segera diberikan omongan ya yang sehat, paling lancar untuk anak-anak ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa WA saya atau datang ke sini.
Oke, sama-sama Mbak Nur. Sehat selalu ya Mbak ya.